Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Amirul Minin, NIM 19660097. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal desain saya, yakni tentang perancangan babat mental and healthcare center. Semua ide ini berawal dari sebuah berita yang menunjukkan bahwa di daerah Babat, Lamongan, membutuhkan fasilitas kesehatan yang mewadai masalah pada kesehatan mental. Akhir-akhir ini jumlah ODGJ di Lamongan, khususnya di Babat, itu meningkat, khususnya selama pandemi COVID-19 ini. Sehingga menurut saya di Lamongan ini membutuhkan fasilitas yang memadai untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian tujuan desainnya, adapun tujuan dari perancangan babat mental and healthcare center ini adalah untuk pengobatan terhadap penyakit jiwa, pencegahan terhadap penyakit jiwa, kemudian rehabilitasi terhadap penyakit jiwa, serta bisa digunakan untuk dijadikan sebagai area terbuka hijau publik. Kemudian untuk ruang lingkup desainnya, untuk fungsi berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 135 tentang susunan organisasi dan tata kerja rumah sakit jiwa, penyakit jiwa, yakni melakukan usaha pelayanan kesehatan jiwa, pencegahan, pemulihan, serta rehabilitasi penyakit jiwa, serta melaksanakan usaha kesehatan jiwa kemasyarakatan, kemudian melaksanakan sistem rujukan. Untuk objek sendiri, objeknya adalah babat mental and healthcare center. Pengguna dibuat untuk pasien penderita penyakit jiwa. Pendekatan yang digunakan adalah biopilik dan lokasinya berada di Babat, Lamongan. Untuk kriteria desainnya yakni sosial, healthy and happy. Untuk sosial sendiri, desain yang tercipta harus dapat mengakomodasi dan meningkatkan proses interaksi sosial antar pengguna. Kemudian healthy, desain yang tercipta harus bersih dan sehat. Lalu happy, desain yang tercipta harus bisa membuat pengguna merasa aman dan nyaman serta bahagia ketika berada di dalamnya. Kemudian prinsip biopilik yang saya gunakan yakni prinsip biopilik menurut Terapin dalam bukunya yakni Pattern of Biopilik Design. Ada beberapa poin yakni visual connection with nature, kemudian non visual connection with nature, non rhythmic sensory stimuli, thermal and airflow variability, presence of water, dynamic and diffuse light, serta connection with natural system. Kemudian referensi nilai keislaman sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang pastinya membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menjalani kehidupan. Kemudian healthy, kesehatan sendiri merupakan salah satu rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar yang diberikan kepada umat manusia, karena kesehatan adalah modal pertama dan utama dalam kehidupan dan kehidupan manusia. Tanpa kesehatan, manusia tidak dapat melakukan kegiatan yang menjadi tugas serta kewajibannya yang menyangkut kepentingan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, maupun tugas serta kewajiban melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian happy, manusia yang sehat akan berpikir secara jernih dan mengarah kepada kebaikan. Nah, babat mental and healthcare center ini merupakan sebuah klinik jiwa, yakni sebagai respon terhadap banyaknya permasalahan terkait dengan gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa yang diwadahi di antaranya adalah depressive disorder, anxiety disorder, kemudian conduct disorder, ada skizofrenia, bipolar disorder, intellectual disability, autism spectrum, eating disorder, serta ADHD. Nah, TAPA sendiri ada di Desa Pelausan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang memiliki luas sekitar kurang lebih 55.167 meter persegi. Pertimbangan dalam memilih TAPA adalah TAPA berada di dekat jalan nasional, sehingga dapat dengan mudah untuk mengakses TAPA, dapat dengan mudah nantinya untuk mendapatkan fasilitas listrik maupun air. Banyak sarana dan prasarana pendukung seperti minimarket, pasar, rumah makan, dan lain-lain. Nah, dan diharapkan juga dapat membantu untuk meningkatkan perekonomian warga di sekitar TAPA. Nah, untuk prosedurnya diawali dengan isu, yakni kemudian kita mencari data terkait dengan data TAPA, data kawasan, kemudian referensi terkait objek, nilai keislaman maupun pendekatan, dan melakukan studi preseden. Tujuan dari objeknya adalah melakukan pengobatan, pencegahan, dan rehabilitasi terhadap pasien gangguan jiwa. Pendekatan yang kami gunakan adalah biopilik. Tagline-nya adalah Hifdzul Aqli atau menjaga akal dan pikiran.
Kemudian melakukan analisis, diantaranya adalah analisis fungsi, pengguna, tapak, vegetasi, ruang, bentuk, struktur, serta utilitas. Kemudian akan terbentuk sebuah konsep, yakni sebuah konsep dasar, konsep tapak, konsep vegetasi, konsep ruang, konsep bentuk, konsep struktur, serta konsep utilitas. Dan nantinya hasil perancangannya berupa gambar arsitektural, video animasi, serta arsitektur presentation board. Kemudian untuk proses desainnya dilatar belakangi oleh banyaknya pasien gangguan jiwa di dunia maupun khususnya di Indonesia, khususnya di daerah Babat, Lamongan, yang membutuhkan fasilitas yang mewadai pasien menderita gangguan mental dalam mendapatkan perawatan di bidang kesehatan mental dengan menggunakan pendekatan biopilik pada perancangan, menghasilkan kriteria desain sosial, healthy and happy. Untuk sosial sendiri tercipta dalam kebutuhan ruang dari pasien maupun tenaga kesehatan. Untuk healthy sendiri diterapkan pada kualitas ruang dengan memaksimalkan pencahayaan serta pengawalan alami, menjaga kenyamanan suhu, dan yang lain-lain. Untuk happy sendiri diterapkan pada sifat aman dan nyaman, seperti meminimalisir terjadinya kecelakaan pada bangunan, menyiapkan akses dan sirkulasi yang nyaman bagi pengguna. Untuk tagline-nya Hifdzul Aqli, menjaga akal dan pikiran. Untuk konsepnya dibuat fasilitas kesehatan yang ditujukan untuk pasien gangguan mental untuk dapat memperlakukan mereka sebagaimana mestinya. Dan fokus kita adalah fokus desain bangunan yang dapat membantu upaya penyembuhan pasien gangguan mental secara layak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.